Halo para peserta mata kuliah mikrobiologi industri, kita bertemu lagi di topik minggu ketiga. Kali ini kita akan membahas tahapan-tahapan untuk menjalankan proses fermentasi di industri. Dan untuk pertemuan kali ini, kita akan memfokuskan ke tahapan upstream proses, mulai dari persiapan mikroorganisme, persiapan media, inokulum, desain dan pemilihan tipe fermentor, pengontrolan proses fermentasi, serta scale up dari skala lab hingga ke skala komersial. Kita akan mulai dengan definisi mikrobiologi industri dan bioproses. Jadi, industrial microbiology atau mikrobiologi industri adalah suatu cabang bioteknologi yang menggunakan pengetahuan mengenai mikroorganisme untuk menciptakan produk industri dalam kuantitas yang besar baik untuk penggunaan langsung maupun sebagai input untuk pembuatan bahan-bahan lain. Sedangkan bioproses atau fermentasi adalah sebuah proses yang spesifik yang menggunakan sel hidup yang lengkap maupun komponen-komponennya untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Untuk mengingatkan lagi pelajaran di minggu kemarin, yang dimaksud dengan produk di sini bisa berarti biomasa atau sel mikroorganisme itu sendiri, maupun berupa metabolit primer atau sekunder hasil metabolisme mikroorganisme. Produk yang diambil bisa produk akhir ataupun senyawa yang akan menjadi perantara pembuatan produk lain di proses industri berikutnya. Nah, berdasarkan skema dari tahapan bioproses, ada upstream proses, proses fermentasi itu sendiri, dan downstream proses. Upstream proses itu adalah semua faktor dan proses yang menuju tahapan fermentasi dan proses fermentasi itu sendiri. Sedangkan downstream proses mencakup semua proses setelah fermentasi selesai dijalankan. Dalam tahapan upstream proses, kita perlu mempersiapkan mikroorganisme yang akan dipakai sebagai starter proses produksi, yang dimulai dari sampling berbagai strain yang potensial, screening dengan metode isolasi, dan kemudian melakukan strain improvement, ya, baik dengan rekombinasi genetik maupun dengan cara yang lain. Nah, di sini kita harus mulai mengerti dan mengatasi berbagai kebutuhan untuk mendapatkan pertumbuhan mikroorganisme yang optimal, baik dari kebutuhan nutrisinya, pengendalian faktor lingkungan seperti pH, oksigen, temperatur, viskositas, agitasi, maupun kestabilan genetis dari strain mikroorganisme yang dipakai. Nah, setelah kita mendapatkan tipe atau strain mikroorganisme yang sesuai, dan kita juga tahu bagaimana mengendalikan kondisi lingkungannya untuk mendapatkan pertumbuhannya optimal, maka kita bisa mulai melakukan propagasi dari strain tersebut. Nah, di tahapan upstream proses, kita juga perlu menyiapkan medianya untuk sebagai media tumbuh mikroorganisme, baik di skala lab, skala atau di skala pilot, atau untuk skala komersial. Nah, di sini, dalam pemilihan jenis media yang akan dipakai, ada beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan. Antara lain, ketersediaan dan kemudahan untuk mendapatkan berbagai bahan baku, biayanya, kemudahan untuk menangani bahan tersebut, kebutuhan sterilisasinya, apakah nanti dia mudah rusak atau denaturasi oleh panas atau tidak, ya, karena biasanya sterilisasi di bioproses itu dilakukan dengan pemberian temperatur tinggi. Dari aspek formulasi, kita juga harus bisa mendapatkan suatu formulasi yang mendukung pertumbuhan dan metabolisme mikroorganisme secara optimal, antara lain sumber karbonnya, selulosa, sumber nitrogen, air, mineral, vitamin, trace elemen, dan lain-lain. Ya. Nah, tingkat kompleksitas ini juga akan sangat menentukan apakah kita bisa mendapatkan suatu pertumbuhan mikroorganisme yang baik atau tidak di tahap fermentasi. Nah, sekarang tahap fermentasinya itu sendiri, dan dari pemilihan kemudian desain fermentornya tergantung dari jenis mikroorganisme yang dipakai. Fermentor itu pada prinsipnya adalah sebuah wadah di mana proses industrial mikrobiologis berlangsung. Ukurannya bermacam-macam tergantung proses yang dijalankan. Ada yang aerobik, ada yang anaerobik, ada yang batch, ada yang continuous, ya. Nah, untuk yang aerobik berarti nanti perlu ada sistem untuk aerasi, ya. Kemudian agitasi juga,
Oke, jadi biasanya kalau untuk temperatur itu dipasangkan cooling jacket ya di sekeliling dari fermentornya. Nah, ini biasanya kenapa perlu diatur temperaturnya? Karena biasanya dengan adanya agitasi, maka nanti juga akan terbentuk panas ya di dalam fermentor, sehingga perlu diatur supaya temperaturnya bisa stabil. Kemudian adanya stirrer atau impeller juga akan menyebabkan terbentuknya foam, maka terkadang perlu digunakan anti-foam. Nah, anti-foamnya ini harus mudah menyebar, harus bisa bekerja secara kontinu, kemudian konsentrasinya tidak boleh terlalu besar, tidak boleh toksik terhadap lingkungan maupun produk yang nanti dihasilkan, kemudian biayanya juga rendah, dan dia mempunyai termostabilitas, jadi dia stabil di temperatur yang agak tinggi gitu ya. Nah, kemudian penting juga untuk kita itu memastikan apakah produk yang ditargetkan adalah metabolit primer atau sekunder, karena ini akan menentukan waktu yang optimal untuk pemanenan produk ya, atau harvesting. Nah, dari keseluruhan tahap bioproses ini, safety juga penting untuk diperhatikan, baik terhadap kesehatan yang mengoperasikan proses itu sendiri, terhadap pengguna produk akhirnya, maupun terhadap lingkungan. Ya, jadi itu adalah keseluruhan proses upstream dari fermentasi. Nah, jadi kalau kita coba rangkum, upstream processing itu pada prinsipnya akan menentukan tipe atau strain mikroorganisme yang dipakai, ya, mulai dari melakukan proses isolasi, melakukan pengembangan strain, pemurnian strain, dan membuat inokulum yang cocok. Kemudian media fermentasinya juga harus dipilih, diseleksi, diformulasi, dikembangkan, ya, sehingga dari aspek nutrisinya semua memadai. Kemudian faktor-faktor yang atau kriteria yang tadi saya sebutkan ya, ketersediaan, kemudahan, biaya, dan lain-lain. Kemudian di upstream proses ini juga kita melakukan pengkondisian ya, pengkondisian yang terkontrol untuk mengoptimalkan pertumbuhan dari mikroorganisme sehingga produksi dari target produknya itu bisa maksimal. Nah, ini adalah contoh tahapan dari upstream proses di mana suatu kultur disiapkan mulai dari plate culture atau agar ya dalam laboratorium, kemudian dirubah menjadi kultur cair, kemudian ditingkatkan volumenya secara bertahap sehingga mencapai volume inokulum atau starter yang diperlukan untuk skala produksi atau skala besar. Nah, media fermentasi tadi sudah disebutkan bahwa ada banyak kriteria ya yang harus disesuaikan supaya suatu media fermentasi itu menjadi pilihan yang terbaik untuk proses fermentasi yang dilakukan. Nah, tentunya dari ketersediaan nutrisinya harus dipertimbangkan sumber karbonnya, sumber nitrogen, air, mineral, vitamin, trace elemen atau elemen-elemen yang dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil, ya, precursor, yaitu yang nanti akan mengarahkan pembentukan suatu produk tertentu atau mengarahkan suatu proses metabolisme tertentu, inhibitor atau penghambat, cell permeability modifier, ya, supaya sel itu mudah atau cepat bisa bereaksi atau menggunakan semua nutrisi yang tersedia di lingkungannya, ya, kemudian antifoam dan lain-lain. Nah, media ini akan dipakai dalam 3 tahap. Yang pertama itu tahap untuk pembuatan perbanyakan inokulum, ya, yaitu untuk starter culture atau starter stock. Kemudian media ini akan digunakan juga di pilot scale dari fermentasinya, dan yang terakhir adalah pada saat fermentasi di skala komersial. Nah, ada beberapa faktor ya yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media fermentasi. Tadi saya sebutkan biaya, ketersediaan, apakah dia kalau dari tanaman apakah dia tumbuh sepanjang tahun gitu ya, atau berapa cepat bisa mendapatkan sumber daya tersebut. Kemudian apakah sulit atau mudah untuk menangani material tersebut ya, apakah ada persiapan-persiapan khusus yang diperlukan dan lain-lain. Kemudian bagaimana cara mensterilkannya gitu ya. Karena beberapa bahan itu cenderung rusak dengan pemanasan yang tinggi. Kemudian formulasi, mixing, complexing, dan karakteristik viskositas dari media tersebut.
Nah, berapa konsentrasi yang dianggap sesuai untuk bisa memaksimalkan produksi dari target produknya, kemudian apakah nanti banyak impurities gitu di media tersebut, karena semakin banyak impurities nanti proses purifikasinya akan semakin sulit dari produk yang diinginkan. Dan tentunya kita harus mempertimbangkan secara keseluruhan faktor kesehatan dan safety dari penggunaan suatu media fermentasi. Nah, ini adalah contoh berbagai pilihan sumber karbon, sumber nitrogen, mineral, precursor, inducer elicitor, inhibitor, permeability modifier, dan antifoam. Jadi ada misalnya sumber karbon ada banyak pilihan, sumber nitrogen juga banyak pilihan ya. Dan tetapi tentunya tidak semuanya cocok untuk mikroorganisme tertentu atau untuk mendukung suatu proses metabolisme tertentu, ya. Sehingga harus selektif. Nah, sekarang kita akan membahas desain dan operasi dari fermentor. Nah, pada prinsipnya fermenter itu adalah suatu vessel ya untuk pertumbuhan mikroorganisme yang bisa menyediakan kondisi yang sesuai untuk memaksimalkan pertumbuhan atau produksi dari produk yang diinginkan. Ya. Nah, kemudian di dalam fermenter ini dilakukan pengontrolan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan atau mendukung proses metabolisme yang optimal. Ya. Sering juga disebut sebagai bioreaktor. Nah, biasanya menggunakan bahan-bahan yang tidak mudah korosif, ya, karena kadang-kadang terbentuk produk oksidasi di dalam proses fermentasi, sehingga digunakan produk yang tidak mudah korosi, umumnya itu stainless steel. Kemudian sterilisasi ini penting, ya, sehingga nanti kita bisa memastikan tidak mudah terkontaminasi atau menghasilkan byproduct yang lain. Nah, kemudian juga temperatur harus bisa dikontrol, jadi untuk memastikan bahwa temperatur itu tidak terlalu tinggi, biasanya dengan menggunakan cooling jacket. Nanti fermentor itu ada yang aerobik, ada yang anaerobik, ada yang batch, ada yang continue, ini tergantung atau disesuaikan dengan jenis mikroorganisme dan jenis metabolisme yang dipakai. Nah, kalau misalnya dia fermentornya aerobik, tentu saja kita memerlukan suatu sistem aerasi ya. Kemudian setelah itu juga nanti gas yang terbentuk di dalam juga harus dimonitor. Nah, biasanya ada beberapa sistem yang dipasang secara terpisah, ya, biasanya sparger, yaitu adalah untuk menimbulkan gelembung oksigen, ya, dan impeller atau agitator. Nah, impeller itu penting untuk menjaga distribusi dari sel mikroorganisme, distribusi nutrisinya, dan distribusi oksigen. Sedangkan sparger adalah penyedia oksigennya. Nah, ini adalah komponen-komponen utama dari suatu fermenter. Ya, tentunya vesselnya sendiri, di mana semua proses itu terjadi, impeller, yang memastikan adanya mixing yang pencampuran yang baik, mencegah penumpukan sel atau penumpukan media ya di posisi-posisi tertentu. Kemudian ada sparger, adalah suatu alat yang tugasnya adalah menimbulkan gelembung oksigen. Ya. Nah, kemudian ada baffle, ya. Baffle itu adalah suatu biasanya berupa lempengan logam yang dipasang di dalam fermenter supaya terbentuk suatu turbulensi yang bisa mencegah terjadinya vortex dan juga untuk meningkatkan efisiensi dari aerasi dan distribusi nutrien. Ya. Kemudian ada temperatur kontrol, ya, yang sebutkan tadi dengan cooling jacket. Kemudian ada pH control. Kemudian ada bagiannya untuk memasukkan nutrisinya. Nah, ini adalah berbagai operating parameter yang sering dikontrol, baik physical, chemical, maupun biological, dan cell properties. Ya. Jadi, ini parameter-parameter ini diukur atau dimonitor untuk memastikan bahwa pertumbuhan mikroorganismenya optimum dan juga proses metabolisme yang diharapkan juga akan terjadi secara maksimal.
Nah, untuk perpindahan dari skala lab ke skala komersial, ini memerlukan suatu proses yang dinamakan scale up, karena skala di laboratorium jauh lebih kecil dari skala di komersial. Ya. Dan ini adalah proses yang sangat penting dan juga complicated, karena pengendalian lingkungan di skala laboratorium itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan pengendalian lingkungan di proses industri, gitu ya, sehingga butuh banyak modifikasi atau penyesuaian. Oke. Nah, di dalam scale up proses ya, ada beberapa tahapan biasanya. Jadi pertama itu dari eksperimen di dalam tabung-tabung di laboratorium, kemudian pembuatan small scale fermentor ya di dalam laboratorium. Kemudian ada pilot plant stage, jadi skala produksi dengan skala kecil ya. Kemudian setelah itu baru komersial fermentor, jadi yang skala besar. Ukuran dari fermentor itu bisa sangat bervariasi, ya, tergantung dari jenis mikroorganismanya, kapasitas produksi dari pabrik tersebut, dan lain-lain. Nah, ini ada yang ukurannya mulai dari 1 sampai 20.000 liter, ya, seperti untuk enzim, dan beberapa bahan-bahan untuk molekular biology, tetapi bisa juga ada enzim atau antibiotik yang skalanya lebih besar, 40 sampai 80.000 liter, kemudian antibiotik yang lain, beberapa enzim, kemudian asam amino, minuman beralkohol, itu skalanya 100 sampai 150.000 liter. Nah, untuk yang skala yang paling besar, itu biasanya untuk pembentukan amino acid, ya, kemudian juga untuk beberapa minuman beralkohol. Nah, dari tipe kontinuitas, dari sisi kontinuitas dari fermentasi, ada yang disebut dengan batch fermentasi, ada yang disebut dengan continuous fermentasi, ya. Nah, untuk yang batch fermentor, produknya dibuat dalam batch yang berbeda. Nah, di sini penting sekali untuk mengetahui kapan waktu pemainan yang optimal untuk produk yang ditargetkan, ya. Nah, jadi biasanya kalau untuk batch fermentasi memerlukan volume dari media ya yang pertama kali diinokulasikan, kemudian ya kurang lebih 2-4%. Setelah itu, setelah fermentasi, mikroorganismenya dipisahkan ya dan materialnya diisolasi. Nah, mudah-mudahan adik-adik masih ingat mengenai fase pertumbuhan dari mikroorganisme, ada yang disebut dengan lag phase, di mana dia masih beradaptasi kepada lingkungan yang baru, kemudian eksponensial atau logarithmic phase, ya, di mana dia akan bertambah dalam waktu yang sangat cepat. Setelah itu ada fase stasioner, ya, di mana jumlah pertumbuhan itu tidak terjadi peningkatan lagi, dan decline, di mana jumlah mikroorganismenya akan menurun. Nah, ini continuous fermentor. Jadi kalau continuous fermentor itu media di dalam chamber fermentasi ditambahkan secara kontinu untuk menggantikan volume yang sama yang keluar dari chamber. Nah, di sini mikroorganisme dipertahankan dalam fase pertumbuhan yang logaritmik. Flow yang konstan diatur oleh chemostat, sedangkan untuk turbidostat akan mengatur tingkat kekeruhan yang mengindikasikan pertumbuhan mikroorganisme. Model continuous fermentor ini lebih sering digunakan di industri karena lebih cocok untuk kapasitas produksi yang tinggi, mengurangi jumlah pekerja yang dibutuhkan, dan mengurangi tingkat kesalahan manusia dengan menggunakan berbagai automation atau otomasi. Kemudian, seperti tadi disebutkan, bedanya aerobik dan anaerobik itu berdasarkan ketergantungan atau kebutuhan oksigen. Ya. Jadi, untuk kalau yang fermentor aerobik, pemberian oksigen dilakukan dengan aerasi yang biasanya melalui sparger untuk membentuk gelembung-gelembung oksigen yang kecil. Biasanya udara yang masuk atau oksigen yang masuk itu akan difilter dulu, dan kemudian adanya agitasi oleh impeller itu akan memastikan bahwa ada distribusi oksigen yang merata di keseluruhan isi dari fermentor. Nah, untuk kultur yang strict anaerobes, ya, oksigen dihilangkan dengan dimasukkannya gas yang bebas dari oksigen, umumnya gas nitrogen, dan kemudian residu dari oksigen yang masih ada dalam chamber pun
akan dihilangkan dengan melewatkan gas ke logam tembaga yang dipanaskan biasanya temperatur 200 sampai 300 derajat Celcius ya, sehingga tembaga akan bereaksi dengan oksigen, membentuk copper oxide dan menghasilkan ruangan yang bebas oksigen. Nah, ini selanjutnya adalah tipe fermentor yang permukaan atau solid state ya. Nah, ini biasanya medium yang mengalami fermentasi itu diatur dalam tray-tray ya, yang bertingkat ya. Kemudian ada udara lembab yang dilewatkan ke dalam chamber. Nah, terkadang ada juga filter, dipasang filter di sini untuk mencegah kontaminasi dari luar atau kontaminasi dari dalam keluar. Sedangkan pengaturan temperatur biasanya dilakukan dengan meniupkan udara dingin ke dalam fermentor ya, sehingga udara di dalam fermentor itu tidak akan terlalu tinggi. Gitu. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Ya, jadi mudah-mudahan kalian bisa mengerti pentingnya proses upstream atau proses hulu, bagaimana menjalankan ya tahapan-tahapan di upstream proses ini, faktor-faktor apa yang berpengaruh ya. Nah, teknik-teknik atau teknologi apa yang digunakan untuk membantu di upstream proses ini, ya. Dan nanti untuk yang downstream proses atau proses hilir kita akan diskusikan di minggu depan ya. Oke, terima kasih untuk waktunya.